Amilihnya manungsa kang nyata. Ya kalau di rumah ya Bapak keseharian itu ya masih ngajar ya pembiasan penghayat kepercayaan, masih ngajar mengapa harus ada ini, mengapa di ritual-ritual adat kok ada ini, mengapa ada ritual ini, maknanya apa, saya masih diajarkan. Kang ibadah lan kang Indonesia pernah mengalami momen tragis dalam sejarah, tepatnya pada tahun 1965. Pada momen itu, bukan hanya gerakan 30 SPKI, tetapi juga perpindahan agama yang signifikan di daerah-daerah tertentu. Dalam tulisan Robert Grape lewat bukunya The Indonesia Killings, pembantaian PKI di Jawa dan Bali pada tahun 1965 sampai 1966, sekitar 2,8 juta orang Indonesia dibaptis atau pindah agama baik dalam Kristen atau Katolik. Alasannya satu, agar tetap hidup dan terlepas dari pembantaian. Sebab pada tahun 1965, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengeluarkan keputusan presiden yang hanya mengakui 6 agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Aturan itu dituang dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Dalam penafsiran pasal 1, pemerintah melarang aliran atau organisasi kepercayaan yang menyimpang dari 6 agama yang sudah ditetapkan. Alhasil, penghayat kepercayaan atau agama lokal yang sudah lahir sebelum Indonesia merdeka, atau bahkan sebelum 6 agama itu datang di tanah air, dianggap menyimpang. Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, Gregorius G. Siraja atau Gres Raja, merasakan trauma perpindahan agama tersebut di daerahnya, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku Lio, tempat ia lahir dan besar, mengajarkan kepercayaan Salika. Akan tetapi, kehadiran aturan Soekarno pada 1965 tersebut membuat orang tuanya harus memilih agama Katolik agar bisa tetap melanjutkan hidup. Grace menceritakan, ancaman bagi yang tidak beragama saat itu tak main-main, yakni pembantaian. Berangkat dari situ, ayah Grace memilih Katolik sebagai agamanya. Akan tetapi, ayah Grace maupun anggota suku Lio di daerahnya tetap mengajarkan Salika dalam keseharian mereka. Sementara keterangan Katolik untuk keperluan sosial agar tidak dipersulit. Bahkan Grace mengaku hanya 2 kali dalam setahun dirinya pergi ke gereja, yakni saat Natal dan Paskah. Sisanya, Grace dan keluarganya mengajarkan Salika dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapak keseharian itu yang masih ngajar ya pembiasan penghayat kepercayaan, masih ngajar mengapa harus ada ini, mengapa di ritual-ritual adat kok ada ini, mengapa ada ritual ini, maknanya apa, saya masih diajarkan. Seiring berjalannya waktu, Grace tetap berada dalam naungan Katolik secara KTP, bahkan sampai menikah dan dikaruniai anak. Baru pada tahun 2017, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, di mana diizinkan adanya kolom penghayat kepercayaan di KTP, Grace memberanikan diri untuk mencantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di KTP. Hanya saja, keputusan itu hanya dilakukan untuk dia seorang. Sementara, istri dan anaknya masih dalam agama Katolik dengan alasan agar tidak dipersulit saat mengurus data diri, baik untuk bekerja maupun sekolah bagi anaknya. Jadi memang saya akhirnya udah memutuskan saya sendiri dulu ya yang merubah. Tapi sambil saya ya biar anak-anak ini belajar semua gitu ya. Ya sama seperti bapak saya memperlakukan saya dulu. Meskipun diwajibkan belajar agama Katolik, tapi dia juga ngajar kepercayaan asli pada saya gitu ya. Nanti ya kalau udah besar ya silakan, kalau mau bikin KTP identitasnya mau ikut bapak ya silakan. Jadi memang mereka saya belum ini ya, karena ini sudah posisinya nggak bisa dipaksakan gitu ya. Lain kalau saya dengan istri saya dulu sebelum
punya anak semuanya sudah penghayat misalnya gitu ya. Ya otomatis karena di sistem negara begitu ya, ikut orang tua gitu ya. Tapi ini kan posisinya sudah menikah, udah punya anak-anak itu udah besar kayak gini, baru pemerintah melayani itu. Nah, ya, itu baru saya sendiri di keluarga kami. Amilihnya manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Jika tadi salah satu cerita tahun 1965, ada cerita lain yang saat ini masih terjadi. Di salah satu sekolah dasar di kota Surakarta, terdapat seorang anak dengan identitas penghayat kepercayaan Sabta Dharma yang terpaksa memilih mata pelajaran salah satu agama. Pasalnya, tidak ada fasilitas untuk penyuluh penghayat kepercayaan di sekolah anak tersebut. Sebagai solusinya, anak tersebut kemudian memilih agama Hindu ketika kelas 1 SD, lalu berubah ke Kristen pada tingkatan kelas selanjutnya. Alasannya, agar anak tersebut tetap bisa bersekolah meski identitasnya sebagai penghayat kepercayaan. Ayah dari anak tersebut, Tri Suseno, tidak begitu khawatir dengan keputusan sekolah anaknya. Seno memahami untuk meloloskan satu kurikulum agama dalam pendidikan perlu efek domino yang panjang. Artinya tidak setahun 2 tahun selesai. Terlebih, hanya anaknya saja di sekolah tersebut yang merupakan penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Untuk anak saya, karena di kota Surakarta belum ada tenaga penyuluh pendidikan, khususnya di kota Surakarta yang mengajar di SD. Yang ada baru di SMK, itu pun masih terbatas, dan penyuluh yang terdekat itu ada di wilayah Sragen dengan Sukoharjo. Jadi kalau menuju ke sini agak jauh. Jadi anak saya mengikuti pendidikan agamanya yang ada di sekolah. Kebetulan awalnya waktu kelas 1 memilih Hindu, agama Hindu. Ternyata mengalami kesulitan. Kemudian anak saya memilih mengikuti salah satu agama Nasrani, yang sampai sekarang masih mengikuti agama tersebut. Dengan aktivitas saja meskipun tidak pernah ke gereja. Tetapi tetap di rumah, aktivitas yang dia jalani adalah sujud yang seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Untungnya, tempat di sekolahnya memahami perbedaan tersebut dan tidak mempersulit anak Tri Suseno untuk sekolah. Pernah awal-awal mengalami ketidaknyamanan mengikuti pembelajaran agama. Bahkan beberapa kali awal-awal itu sempat menangis juga. Waktu itu menangis karena dia tidak bisa mengikuti agama itu, pembelajarannya tidak bisa awal-awalnya. Tetapi setelah menginjak semakin agak besar, usianya bertambah, ditambah pengertian-pengertian, dan sudah ada usaha dari dinas, ada FGD itu, nanti bagaimana penyuluhnya. Ternyata untuk membangun sistem pendidikan yang formal penghayat itu masih berproses, dan proses itu tidak setahun 2 tahun. Ini mungkin yang menunggu lulusan yang lulus sesuai linier itu aja kan masih lama, masih kurang lebih ya mungkin ada 2-3 tahun dari sekarang. Jadi ya sudahlah, sambil menunggu anak saya mengikuti itu diberi pengertian dan bisa. Ya. Itu sudah berjalan berapa tahun, Pak? Dari 2020 sampai sekarang duduk di kelas 5. Awal 1920 itu masuk awal 2019, sekarang di 2024 kelas 5 ini sementara mengikuti agama. Dan setelah diberi pengertian, anaknya ya enjoy saja kan, toh pembelajarannya juga, pembelajaran agama juga bagus. Bangsa Indonesia memiliki banyak penghayat kepercayaan.
Di kota Surakarta saja, tercatat ada 13 penghayat kepercayaan, mulai dari pelajar Kauro Jiwo, Pangestu, Sabta Dharma, dan lain sebagainya. Belum lagi agama lokal seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, Watu Telu di Nusa Tenggara, Asmat di Papua, Kaharingan di Kalimantan, dan lain sebagainya. Lewat kolom agama di KTP dengan keterangan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, umat penghayat kepercayaan di tanah air sedikit bernapas lega. Akan tetapi, permasalahan belum selesai. Sebab, hak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak, mendaftarkan anak sekolah, anak mendapatkan kurikulum yang tepat, sampai memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum akan berurusan dengan kolom agama. Masih perlu waktu untuk menyelesaikan itu semua. Akan tetapi, Grace Raja dan Tri Suseno percaya, karakter bangsa Indonesia yang toleran dan saling menghargai bisa menenangkan penghayat kepercayaan saat diskriminasi minoritas dari minoritas itu muncul.